Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari terlebih dahulu kita datang di hadapan Tuhan merenungkan firman-Nya. Kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucapkan syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh terus-menerus kami alami di dalam hidup kami. Terkhusus kami mengucapkan syukur untuk satu hari yang baru yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami sungguh rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh bekerja membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh jatuh dan tumbuh subur di dalam hati kami, dan kami boleh dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk ibunya yang akan bagikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati sehingga setiap kata-kata yang dibagikan boleh sesuai dengan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucapkan syukur. Amin. Nah, anak-anak di devosi-devosi sebelumnya, kamu sudah mempelajari dan juga kamu sudah mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, mutlak benar. Di dalamnya tidak ada kesalahan. Melalui Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan. Tuhan mewahyukan dirinya dan setiap karya-karya yang Tuhan kerjakan. Di dalam Alkitab juga, kita juga sudah mengetahui bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita pun, semua manusia turut berdosa. Surat Roma mengatakan bahwa karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, kecenderungan kita adalah terus berbuat dosa, terus menyakiti hati Tuhan, terus membangkitkan murka Tuhan. Sewajarnya kita dibuang dan dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sehingga Tuhan mau mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia yang berdosa ini, menyelamatkan kita yang berdosa ini, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung di atas kayu salib. Nah, setelah kamu mengetahui semua fakta-fakta dan kebenaran itu, maka hari ini kita akan membahas tentang iman. Iman merupakan anugerah dari Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Anugerah. Iman diperoleh berdasarkan karya Roh Kudus, bukan karena usaha manusia. Manusia tidak dapat menciptakan iman bagi dirinya sendiri. Ya, iman. Mungkin kamu lebih mudah memahami dengan kata percaya atau kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun kamu tidak melihat, tetapi kamu percaya. Nah, anak-anak, iman diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan oleh Allah sejak semula. Atau kemampuan untuk percaya kepada Kristus akan karya penyelamatan yang telah Dia kerjakan tidak diberikan kepada semua orang. Oke. Berita sukacita ini mengenai karya penyelamatan Kristus ini hanya diberikan untuk orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah sejak semula. Sehingga jangan heran jikalau banyak orang di sekitar kita yang masih tidak percaya kepada Kristus. Mereka masih mempercayai hal-hal yang lain. Bisa jadi karena Tuhan belum memilih mereka, kita tidak tahu. Atau bisa juga karena waktunya mungkin masih belum tiba bagi mereka untuk percaya. Ada orang-orang yang sudah beriman dan percaya kepada Kristus itu sejak mereka kecil. Ada juga yang ketika beranjak dewasa, ada juga di masa tua, bahkan ada juga yang justru beriman itu di detik-detik terakhir hidup mereka. Salah satu contohnya adalah penjahat yang ada di sebelah Yesus.
ketika Tuhan Yesus sedang disalib ya, mereka bercakap-cakap dan akhirnya dia memutuskan. Dia mengakui bahwa Kristus adalah Raja. Sehingga Tuhan bilang, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Dia diselamatkan. Karena iman percayanya mengakui bahwa, ya, engkau adalah Kristus. Jadi setiap orang berbeda. Nah, tetapi poin penting lainnya adalah iman ini diberikan kepada kita oleh Allah. Sehingga ketika iman itu dianugerahkan, sesungguhnya kita pasif. Kita tidak melakukan apapun. Tuhan yang bekerja memilih. Tuhan juga yang melakukan karya penyelamatan. Tuhan juga yang memampukan kita untuk beriman. Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menanamkan iman itu di dalam hati kita. Kita hanya menerima. Sehingga bersyukur kalau saat ini kamu sudah percaya kepada Tuhan. Kita pasif ya ketika iman itu diberikan. Namun, setelah iman itu diberikan, setelah kamu percaya akan karya penyelamatan Tuhan, maka kita diminta untuk aktif meresponi pekerjaan Roh Kudus. Nah, Injil adalah sarana pertama karya Roh Kudus untuk menanamkan iman sehingga kita menjadi percaya. Jikalau tadi kita sudah mengetahui semua fakta-fakta kebenaran itu di dalam pikiran kita, maka sekarang kita belajar. Kenapa kita bisa menjadi percaya? Prosesnya itu bagaimana sih? Nah, prosesnya itu dimulai dari tadi. Tuhan memilih dan menetapkan. Lalu yang kedua, melalui Injil. Melalui Injil atau Alkitab atau firman Tuhan kita mengetahui karya penyelamatan Kristus, dan kita mengetahui dan mendengarkan itu, maka Roh Kudus bekerja. Menanamkan benih-benih iman itu di dalam diri kita. Ketika kita membaca dan mendengar kabar baik dari Allah yang memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita, maka Roh Kudus juga melakukan pekerjaannya di dalam hati kita. Dua hal ini terjadi dalam waktu bersamaan. Kamu membaca firman Tuhan, kamu mengetahui. Tapi Roh Kudus juga sedang bekerja ketika kamu mendengar atau membaca firman Tuhan itu. Roh Kudus bekerja untuk apa? Menanamkan iman itu. Itulah awal mula kamu menjadi percaya. Melalui Injil, Roh Kudus memanggil manusia kepada dirinya dan mengubah hati mereka sehingga mereka akan menanggapi panggilannya. Sehingga jangan heran, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita lebih peka akan dosa-dosa kita. Kita lebih peka akan hal-hal yang Tuhan tidak senang. Karena apa? Itu tanda-tanda Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita sudah beriman kepada Tuhan. Kita sudah menyadari betapa berdosanya kita dan membutuhkan anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin rela untuk terus-menerus menyakiti hati Tuhan yang telah mengasihi kita. Surat Roma pasal 1 ayat 16-17 berbunyi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ingat, awal mula kamu menjadi percaya kepada Tuhan adalah karena Injil. Melalui Injil, kamu mendengarkan kebenaran, dan melalui Roh Kudus, kamu memperoleh iman, sehingga kamu menjadi percaya. Nah, hanya saja, banyak orang yang beranggapan bahwa Injil adalah sebuah kebodohan. Surat 1 Korintus pasal 1 ayat 21-24 berbunyi, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah
dan hikmat Allah. Oke, tadi juga Ibu Nia sudah sampaikan bahwa tidak semua orang dipilih. Banyak orang yang menganggap bahwa Injil atau salib itu atau karya penyelamatan Kristus itu adalah sebuah kebodohan. Jangan heran dan jangan terpengaruh akan hal itu. Oke, bersyukurlah kalau saat ini kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Tadi di awal-awal ibunya sudah sampaikan. Kita diselamatkan oleh karena kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena Tuhan memilih kita. Lalu setelah Tuhan memilih kita mendengarkan Injil. Kita memperoleh kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu Roh Kudus bekerja dalam hati kita menanamkan iman. Sehingga kita boleh berespon bahwa, ya, saya percaya. Ingat, awal mulanya bukan usaha kita, bukan karena kita. Oke, tapi karena anugerah Tuhan. Nah, sebagai respon firman untuk hari ini, Yesus mau hidup kita berbuah. Yohanes pasal 15 ayat 16 berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Setelah kamu percaya, setelah kamu beriman kepada Tuhan, maka Tuhan meminta kita untuk hidup menghasilkan buah. Ingat, di devosi yang lalu juga sudah dibahas bahwa kita hanya bisa berbuah jikalau kita sudah menempel pada pokok yang benar. Maka siapa pokok yang benar itu? Tuhan Yesus. Agar hidupmu berbuah, maka teruslah berpaut kepada pokok anggur itu. Teruslah membaca firman Tuhan, teruslah merenungkan firman Tuhan, sehingga hidupmu boleh berbuah. Karakter-karakter baik itu boleh ada di dalam diri kamu. Oke, sejauh ini firman Tuhan untuk hari ini. Nah, pertanyaan refleksinya adalah yang pertama, sudahkah kamu memiliki iman yang teguh kepada Tuhan? 2. Sejak kapan kamu mulai yakin bahwa kamu sudah diselamatkan oleh Tuhan? Atau sejak kapan kamu mulai yakin bahwa kamu sudah sangat percaya kepada Tuhan? Atau mungkin masih belum? Coba tuliskan refleksi kamu. Nomor 3, bagaimana kamu seharusnya meresponi iman yang telah ditanamkan oleh Tuhan di dalam hatimu? Oke, untuk mengakhiri devosi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan. Kami telah belajar tentang iman. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Bukan karena siapa kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk kami boleh meresponi kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh hidup berbuah bagi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan boleh terus memampukan dan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan telah mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati kalian semua.